bertemu lagi dengan Bu Uli. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan ujian sekolah tulis dengan materinya adalah pengukuran, klasifikasi makhluk hidup, dan pemisahan campuran. Jadi, ayo kita coba bahas satu per satu. Nah, jadi Ibu tulis ya, ini adalah mengenai pengukuran. Di pengukuran, nanti ada yang harus kamu pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke soal ini, yaitu ada dua jenis besaran. Yuk, bantu Ibu, besaran apa aja sih yang ada di pengukuran? Ada dua. Besaran apa aja? Pokok. Yes, satu besaran pokok, kedua? Turunan. Nah, benar. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Silakan, ini tugas kalian, nanti kalian pelajari ya. Nanti silakan kalian bisa pelajari besaran pokok itu apa aja gitu ya. Ada tujuh besaran pokok dan besaran turunan ini adalah gabungan dari besaran pokok. Ya, nanti silakan kalian review kembali materi besaran pokok, besaran turunan di kelas 7. Nanti pun ada ringkasan materi untuk kamu bisa belajar juga sebenarnya bisa ada ya. Nanti Ibu akan bagikan gabungan dari besaran pokok, Ibu tulis. Besaran pokok itu ada 7. Kata kuncinya adalah papa mama. Jadi Ibu membuat kata kunci supaya gampang. Papa mama waktu subuh ku ingin jujur. Nih, ini kata kuncinya nih. Papa mama waktu subuh ku ingin jujur. Singkatan dari apa? Yuk kita susun yuk. Pak, yuk. Panjang. Panjang, betul. Ayo kita manfaatkan waktu ya. Mak, apa besaran pokoknya depannya mak? Masa. Masa, panjang, masa, waktunya tetap waktu. Su-nya, apa yang depannya su? Suhu. Suhu, betul, suhu. Ku-nya itu adalah kuat arus. In-nya itu adalah intensitas cahaya. Dan Ju-nya adalah jumlah molekul. Jadi ada 7 ya, ada 7 besaran pokok. Lalu apa yang harus benar-benar kamu kuasai? Yang kamu harus kuasai, catat. Pengukuran yang harus kamu kuasai adalah yang ini. Apa aja? 1, panjang, masa, waktu, dan suhu. Ada 4. Ini bukan hanya untuk satu soal, tapi ini juga untuk bisa beberapa soal nanti ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan soalnya. Sekarang ada soal nih, seorang siswa sedang menimbang. Ibu balik lagi ya. Seorang siswa sedang menimbang. Jadi yang ditanya sekarang berarti massa. Jadi kamu harus bisa menggunakan alat ukur massa. Ini timbangan. Pertanyaannya, berapa benda Z? Berapa massa benda Z? Di sini ada 3,7 kg. Sementara di sini ada 100 gram dan 1 kilo. Satuannya sama atau beda? Beda. Beda, oke. Ada yang kilogram. Nah, yang kilogram ini berarti kita harus ubah supaya dia sama dengan gram. Jadi 3,75 kilogram ini tolong ubah ke gram. Jadi berapa? 3.750. Yes, 3.750 gram. Yang ini tetap 100 gram. Tolong dong 1 kilonya diubah jadi gram. 1.000 gram. 1.000 gram. Berarti yang di sebelah sini itu ada 1.000 gram tambah 100 gram. Jadi 1.100. Tapi di sini ada 3.750. Jadi pertanyaannya berapa massa Z? Berarti didapat dari 3.750 dikurangi 1.100. Dapatnya berapa? 2.650. Itu jawabannya. Jadi sebenarnya kalau nanti ada soalnya massa, itu berarti kamu diminta adalah untuk menyeimbangkan timbangan atau neraca. Kita next ya, itu massa. Sekarang ini ada waktu, ini udah Ibu kasih catatannya. Nah, kalau waktu dia biasanya pakai stopwatch. Soal jarang menggunakan jam. Kenapa? Karena terlalu mudah. Tapi kamu biasanya diminta baca stopwatch. Jadi stopwatch itu ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Lingkaran kecil itu menentukan adalah menit. Yang besar itu detik. Ya. Kamu harus perhatikan baik-baik yang lingkaran kecil ini kelipatan 3 bukan 5 atau 1. Jadi ini 3, 6, 9, 12, 15, otomatis yang di sini adalah 18. Jadi 18 menit 36 detik. Oke? Itu yang waktu. Sekarang
Masa udah, waktu udah. Sekarang nih, soalnya ibu hanya kasih 2 di sini. Sekarang kalau ibu pakai panjang, kira-kira alat ukur yang akan ibu keluarkan apa ya? Meter. Penggaris atau mistar, betul. Bisa pakai meteran atau mistar, atau bisa juga menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup. Nah, pertanyaannya ibu adalah jangka sorong dan mikrometer skrup ini kan agak sulit ya membacanya. Bisa sebenarnya, tapi kita nggak punya waktu. Jadi yang ini tidak akan ibu keluarkan. Soal kedua itu adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini biasanya banyak siswa kesulitan di sini. Klasifikasi makhluk hidup, oke. Biasanya nanti kan ada penggolongannya ya. Ada kingdom-kingdomnya, ada animalia, yaitu jenisnya banyak. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Hewan atau tumbuhan? Hewan, Bu. Hewan. Jadi kita akan fokus, oke, klasifikasi makhluk hidup yang akan dikeluarkan berarti 1, dia hewan. Gitu. Oke, jadi kalau ada tumbuhan, kesampingkan dulu, kita fokus di hewan. Hewan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya vertebrata, ya. Ada yang namanya vertebrata. Oke, vertebrata artinya bertulang belakang. Kalau di sini ada A itu artinya tidak. Jadi kalau gitu vertebrata apa? Tidak bertulang belakang. Yes, tidak bertulang belakang. Nah, sekarang ibu tanya sama kamu. Menurut kamu gambar 1 dan 2 ini vertebrata atau avertebrata? Vertebrata. Avertebrata. Berarti vertebratanya kita sampingkan. Kita fokusnya ke avertebrata. Jadi yang keluar adalah avertebrata. Oke? Oke, jadi kita benar-benar mengerucut. Avertebrata itu jenisnya banyak. Dari porifera, kemudian coelenterata, kemudian vermes, kemudian nanti ada echinodermata, arthropoda, banyak jenisnya. Yang keluar yang mana, Bu, dari sebanyak itu? Yang keluar yang di sini saja. Berarti ada moluska, ada echinodermata, ada arthropoda, dan ada vermes. Itu yang akan keluar. Lalu bagaimana cara kalian belajar? Gak mungkin kita pelajari dalam semuanya. Jadi kita akan belajar intinya aja, kuncinya aja yang akan membantu kalian. Kita bahas yang pertama, moluska. 1. Moluska. Moluska itu adalah hewan lunak. Menurut kamu gambar 1 dan 2 ada nggak yang cocok dengan istilah hewan lunak? 1. Nomor 1 betul. Jadi nomor 1 ini adalah moluska. Jadi kalau gitu A benar, B benar. Jadi kalau kita nanti kamu menjawab soal, gradasi jawaban supaya kamu dapat jawaban yang benar. Yang salah buang. Berarti echinodermata salah. Hewan lunak benar. Contohnya itu adalah siput, bekicot, kayak gitu ya. Yang kedua, echinodermata. Echinodermata itu adalah hewan duri. Tapi ingat, dia adalah avertebrata. Jadi nggak bisa tuh kamu bilang landang. Contohnya, itu biasanya dia yang hidupnya di laut. Seperti bulu babi. Kamu tahu ya? Bulu babi, jadi dia yang bulat, yang banyak durinya. Bisa juga di sini adalah bintang laut. Oke, pertanyaan ibu adalah apakah nomor 2 ini menurut kamu cocok nggak kalau masuk ke echinodermata? Enggak. Enggak, berarti nomor 2 salah. Berarti jawabannya cocok memang adalah arthropoda. Jawabannya B. Bu, arthropoda apa? Nah, kita pelajari ya. 3 di sini ya. Arthropoda. Oke, arthropoda itu adalah hewan yang berbuku atau berruas-ruas. Bu, emang nomor 2 berruas-ruas tuh kamu lihat tuh tubuhnya nih. Ada garis-garis tubuhnya, segmen-segmennya. Jadi dia berruas-ruas, maka termasuk arthropoda. Poda itu kaki. Jadi sebenarnya arthropoda bisa digolongkan menjadi kelas yang lebih sederhana dari jumlah kakinya. Dibagi jadi apa? Ibu sudah membuat kata kuncinya. Kata kunci supaya kamu lebih mudah menghafal adalah ini. Kata kuncinya adalah ini aku cinta mama. Ya. Kita banyak mengulang kata mama ya. Ini aku. Itu adalah insekta.
Oke. A itu adalah arachnida. C itu adalah krustase. Ya, dan M itu adalah myriapoda. Nah, seperti ini. Jadi ini aku cinta mama itu ada singkatannya. Ini insekta, arachnida, krustase, dan myriapoda. Lalu bagaimana Bu ngebedainnya? Nah, kita coba Ibu pakai warna yang berbeda lagi. Orange sekali ya. Nah, insekta itu bahasa Indonesianya adalah serangga. Oke, bantu Ibu. Apa aja sih hewan-hewan yang termasuk serangga? Semut, apa lagi? Jangkrik. Jangkrik, lalat, nyamuk, kecoa, capung, kupu-kupu, banyak itu serangga. Kalau dia arachnida itu adalah golongan laba-laba. Laba-laba itu arachnida, laba-laba, kalajengking itu masuk arachnida. Kalau krustase, Indonesianya kita adalah menyebutkan adalah udang-udangan. Udang, lobster, kepiting masuk ke situ. Kalau myriapoda, ini adalah contohnya adalah kaki seribu. Oke. Kita bisa bedakan ini menjadi kaki. Contoh, insekta atau serangga itu ciri-cirinya adalah dia punya kaki 3 pasang. Laba-laba 4 pasang. Krustase 5 pasang. Ibu kalau nanya, kalau gitu kaki 1000 berapa? Adalah vermes. Vermes itu bahasa Indonesianya adalah golongan cacing-cacingan. Dibagi menjadi, Ibu nggak bisa bikin singkatannya, dibagi menjadi 3 nih. Ada Platyhelminthes, ada Nemahelminthes, dan ada Annelida. Bu, itu cirinya apa? Kita cari gampangnya aja ya. Platyhelminthes, plat, datar. Cacing pipih atau planaria masuk ke sini. Nah, Nemahelminthes itu adalah cacing yang tanpa ada ruas. Kan kalau kamu lihat cacing tanah, coba kamu lihat cacing tanah itu kan ada ruas-ruasnya ya. Tapi kalau Nemahelminthes enggak, dia adalah cacing yang enggak ada ruas, jadi dia mulus. Biasanya apa? Cacing gelang atau cacing tambang yang biasanya hidup di organisme. Misalkan kalau kita cacingan, itu masuknya cacing Nemahelminthes berarti. Kenapa? Karena tidak ada ruas-ruasnya, dia mulus cacingnya. Nah, kalau Annelida itu adalah cacing tanah, jadi cacing yang ada ruas-ruasnya. Ini gampangnya seperti ini aja. Ya, jadi yang keluar, Bu, nanti yang keluar yang mana? Ya ini aja, antara Mollusca, Echinodermata, Vermes, dan Arthropoda. Yang lainnya kita sampingkan dulu. Oke, nah kita coba ya, kita benar-benar coba pemahaman kamu nih. Kalau ada soal seperti ini, jawabannya apa? Nah Bu, ini yang mana? Oke, lihat ya, kakinya beruas-ruas. Oh, di sini sudah Arthropoda. Arthropoda, ingat tadi kata kuncinya. Ini aku cinta mama. Oke, innya insekta, arachnida, krustase, dan myriapoda. Seperti ini. Ini 3 pasang, ini 4 pasang, ini 5 pasang, dan ini banyak pasang. Coba kamu lihat soalnya. 8 itu berapa pasang? 4. 4 pasang. Jadi kalau 4 pasang yang mana harusnya jawabannya? A, arachnida. Betul gitu ya. Jadi kalau ada soal kamu lihat, apalagi kalau itu arthropoda, tinggal kamu lihat jumlah kakinya aja, berapa pasang nih kakinya. Itu dia jawabannya. Jadi nggak susah ya. Oke. Untuk klasifikasi makhluk hidup dan beres. Nah ini dia. Soal ketiga yang keluar itu adalah pemisahan campuran. Banyak sekali di pemisahan campuran yang akan kita pelajari, tapi sekali lagi kita fokus pada ujian. Apa yang akan kita fokuskan? Ini aja. Ada sublimasi, ada filtrasi, nanti ada 2 lagi. Gambar A, Ibu langsung kasih tahu ini adalah sublimasi. Jadi yang keluar itu yang ini aja, yang lainnya nggak keluar. Sublimasi itu apa? Sublimasi itu kata kuncinya biasanya nanti di soal kamu akan melihatnya adalah kamper. Tahu ya kamper ya, yang suka dimasukin ke dalam lemari gitu ya. Kamper untuk menghilangkan bau, nah ini kamper. Gimana cara kerjanya sublimasi adalah lihat. Kampernya ini dicampur dengan kotoran, ini bukan kotoran harfiah ya, tapi dicampur biasanya dia menggunakan zat padat seperti pasir, tanah gitu ya. Ini dicampur seperti ini.
Nah, ibaratnya kamu hancurin kamper, terus kamu kasih tanah, mau kamu saring juga tetap gak bisa karena dia dua-duanya serpihan. Jadi gimana cara memisahkannya adalah dengan sublimasi. Caranya adalah ini dipanaskan, sehingga nanti kamper kan kalau dipanaskan dia akan menguap ya. Oh, dia menguap. Nah, atasnya ditutup. Kalau udah ditutup, atasnya dikasih es. Jadi efeknya nanti uap panas, kalau dia dikasih yang dingin, dia nanti akan menghasilkan kristal kamper. Nah, ini sublimasi. Jadi dia dasar pemisahannya adalah titik didih. Ya, jadi ini yang namanya adalah filtrasi. Tolong bantu Ibu dong, kalau filtrasi bahasa Indonesianya apa ya? Ayo, apa coba? Penyaringan. Penyaringan, betul. Penyaringan, dia penyaringan. Jadi dia disaring. Makanya di sini menggunakan kertas saring. Ini juga biasanya bukan hanya terjadi di lab. Sekarang ini ngehits untuk orang-orang yang suka kopi. Biasanya kalau bikin kopi juga pakai kertas saring. Itu filtrasi. Tapi bisa juga menggunakan ayakan. Ya, tahu ya ayakan ya. Jadi prinsipnya kalau ayakan itu saringan, yang nanti ukuran partikelnya besar ketinggalan di atas ya, sementara nanti ukuran partikelnya kecil dia akan jatuh ke bawah. Itu prinsip penyaringan. Jadi prinsipnya kalau penyaringan ini dia adalah perbedaan, bukan titik didih dong, kan nggak dipanasin, perbedaan ukuran partikel. Nah gini, jadi ini bedanya ya. Oke, udah tahu nih. Jadi kalau ada kamper sublimasi, kalau ada kertas saring itu kata kunci untuk filtrasi. Nah sekarang tambahannya apa? Tambahannya ini, ada yang namanya evaporasi, atau bahasa Indonesianya adalah penguapan. Contohnya, ini adalah untuk membuat garam. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita membuat garam dengan air laut, biasanya kita ada petani garam itu bikin kotak tambak gitu, masukin air laut, terus dibiarin aja, airnya menguap, nanti sisanya garam. Jadi dia menggunakan prinsipnya adalah menguap, titik didih lagi. Dan yang satunya lagi adalah, sebentar, ingat, oke. Destilasi. Atau bahasa Indonesianya adalah penyulingan. Ini contohnya adalah minyak bumi. Ini udah pernah Ibu bahas ya di kelas 9. Contoh minyak bumi nih. Minyak bumi masuk ke mesin destilasi. Ketika 1000 derajat menghasilkan premium misalkan gitu ya, 1100 nanti pertalite, 1200 nanti misalkan adalah pertamax, nanti ada pertamax turbo. Jadi jenisnya kalau dia makin dipanaskannya makin tinggi berarti dia makin murni, berarti dia makin bagus. Ya, itu destilasi. Jadi kedua-duanya ini melalui proses pemanasan. Jadi dasar pemisahannya adalah titik didih atau ukuran partikel kalau dipanaskan. Titik didih. Titik didih. Nah, jadi dasar pemisahannya titik didih. Lalu Bu, gimana ngebedainnya? Evaporasi itu dia adalah untuk memisahkan zat cair dan padat. Contohnya air laut. Air laut itu kan sebenarnya gabungan dari garam, zat padatnya, dan air laut. Jadi kalau kita mau dapetin garamnya tinggal kita uapkan saja airnya. Jadi zat cair dan padat. Tapi kalau destilasi, dia adalah untuk memisahkan zat cair dan zat cair. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau gitu sublimasi ini untuk memisahkan apa dengan apa? Kamper dengan kotoran, berarti apa? Cair, padat, gas? Padat dengan padat. Yes, betul, ini padat dengan padat. Demikian pembahasan awal dari latihan soal US tulis. Silakan kalian menyimak kembali video tentang materi berikutnya. Terima kasih.